Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Di video kali ini, aku akan menceritakan kisah orang-orang yang berhasil bangun dari komanya. Mereka berhasil melewati masa-masa kritis mereka, hingga akhirnya mereka bisa pulih dan kembali berkumpul dengan keluarganya. Seperti apa kisah-kisah mereka? Jangan kemana-mana ya teman-teman, tetap tonton video ini sampai habis. Tapi sebelum ke ceritanya, tolong bantu aku untuk klik tombol subscribe-nya dulu ya, biar aku semakin semangat nih bikin videonya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru lainnya. Aku tungguin ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang yuk kita lanjut ke ceritanya. 1. Ben McMahon. Ben McMahon adalah seorang pria 24 tahun asal Australia yang mengalami kecelakaan hebat pada tahun 2012. Akibat dari kecelakaan itu, Ben pun mengalami koma selama 1 minggu. Anehnya, begitu Ben terbangun dari koma, ia justru menjadi fasih berbahasa Mandarin. Bahkan, saat pertama kali terbangun, ia bertanya pada perawat menggunakan bahasa Mandarin. Keluarga yang mengetahui hal itu sempat kebingungan. Mereka sempat berpikir untuk belajar bahasa Mandarin agar bisa berkomunikasi dengan Ben. Namun, beberapa hari kemudian, untungnya Ben mulai mengingat bahasa ibunya lagi. Ia pun mulai bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Sebelum kecelakaan terjadi, yaitu pada saat Ben masih sekolah, ia memang pernah belajar bahasa Mandarin. Namun Ben sama sekali tidak fasih dalam berbahasa Mandarin walaupun ia sudah belajar. Akibat kemampuan dadakannya tersebut, Ben pun dipercaya untuk membawa sebuah program televisi berbahasa Mandarin yang bernama Oh My God, atau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya artinya adalah Oh My God. Selain itu, Ben juga menjadi pemandu wisata bagi turis-turis Cina yang berkunjung ke Australia. 2. Nakahara Mai. Nakahara Mai mungkin bisa dikatakan wanita paling beruntung, karena ia memiliki seorang kekasih yang begitu setia mendampinginya, baik di saat bahagia maupun sedih. Nakahara berpacaran dengan Nashiji Hisashi sejak tahun 2005. Setelah 2 tahun berpacaran, mereka pun memutuskan untuk menikah di bulan Maret 2007. Namun sayang, jelang 3 bulan pernikahan mereka, Nakahara mengeluhkan rasa sakit di tubuhnya. Akhirnya, Nakahara pun dibawa ke rumah sakit. Namun sayang, setelah dilakukan perawatan, Nakahara justru tidak kunjung membaik. Ia mengalami kejang-kejang hingga akhirnya terkena serangan jantung. Sejak saat itu, Nakahara pun mengalami koma. Impian pernikahan yang telah direncanakan pun harus kandas, karena berbulan-bulan Nakahara tak sadarkan diri. Meski nyawanya masih bisa tertolong, Nashiji selalu setia merawat Nakahara saat Nakahara dalam keadaan koma. Ia selalu datang setiap hari untuk menjenguknya. Hingga 1 tahun berlalu, sebuah keajaiban terjadi. Nakahara mulai sadar dan membuka matanya. Namun, kondisi Nakahara saat itu belum benar-benar dikatakan pulih. Ia belum bisa merespon dengan baik. Nakahara pun mulai menjalani perawatan dan terapi selama 6 tahun. Hingga akhirnya kondisinya benar-benar pulih. Akhirnya setelah itu Nakahara dan Nashiji pun baru bisa melangsungkan pernikahan mereka yang tertunda bertahun-tahun. Mereka menikah pada Agustus 2014 lalu. Perjuangan Nakahara dan penantian panjang Nashiji pun berakhir bahagia. 3. Hu So-hong. Hu So-hong adalah seorang ibu yang terbangun setelah mengalami koma selama hampir 2 tahun. Setelah sering mendengarkan lagu yang berjudul Ibu Terbaik yang dinyanyikan oleh putri bungsunya. Kejadian bermula pada tahun 2012. Kala itu, Hu So-hong jatuh sakit dan harus dilarikan ke rumah sakit. Song Ying, putri bungsunya yang baru saja bekerja sebagai akuntan, ditelepon oleh tetangganya yang memberitahu bahwa ibunya masuk rumah sakit. Mendapat berita tersebut, Song Ying pun langsung menemui ibunya. Ketika itu, Hu So-hong sudah berada di rumah sakit dan sudah tak sadarkan diri. Ia pun harus menjalani operasi pada saat itu juga. Operasi pun dilakukan selama 7 jam. Tapi setelah operasi, Hu So-hong bukannya membaik, ia justru mengalami koma.
Setelah berbulan-bulan tak sadarkan diri, keluarga pun memutuskan untuk merawat Hu Susong di rumah karena biaya rumah sakit yang semakin besar. Akhirnya, anak-anak Hu Susong dan suaminya berbagi tugas. Song Ying, putri bungsunya, terpaksa harus keluar dari tempat kerjanya yang baru 3 bulan ia jalani, agar bisa fokus untuk merawat ibunya. Sementara sang ayah dan kakaknya tetap bekerja untuk mencari uang. Setiap hari, Song Ying merawat ibunya dengan tulus. Ia memandikan dan memberikan ibunya makanan. Tak lupa, ia juga selalu bernyanyi untuk menghibur sang ibu. Pada tanggal 21 Maret 2014, sebuah keajaiban terjadi. Hari itu adalah hari ulang tahun Hu Susong. Song Ying, kakak dan ayahnya pun membelikan kue ulang tahun. Kemudian mereka pun bernyanyi di depan ibunya. Sambil bernyanyi, Song Ying pun menggenggam tangan ibunya. Song Ying merasakan tangannya diremas oleh tangan sang ibu. Dan kemudian Hu Susong pun mulai membuka matanya dan tersenyum. Kebahagiaan pun meliputi mereka pada saat itu. Song Ying berkata tak akan pernah menyerah pada ibunya. Dan kini kondisi Hu Susong sudah semakin membaik. Song Ying, ayah dan kakaknya pun membantu agar Hu Susong bisa segera jalan kembali. 4. Charlotte Nive. Charlotte Nive, seorang anak berusia 7 tahun, harus menderita penyakit langka di usianya yang masih kecil. Ia menderita pendarahan otak dan harus melakukan operasi untuk menghentikan pendarahannya. Setelah menjalani 2 kali operasi, kondisi Charlotte tidak semakin membaik. Ia justru menjadi tak sadarkan diri. Sang ibu, Leila Nive, sangat terpukul melihat kondisi putri kecilnya. Setiap hari ia menemani Charlotte di rumah sakit. Setelah seminggu Charlotte koma, radio rumah sakit memutar sebuah lagu dari Adele yang berjudul Rolling in the Deep. Mendengar lagu tersebut, Leila mengingat kalau Charlotte sangat menyukai lagu Rolling in the Deep tersebut. Ketika Charlotte masih sehat, mereka sering menyanyikannya bersama. Leila pun perlahan mulai menyanyikan lagu tersebut di samping Charlotte yang sedang terbaring tak berdaya. Beberapa saat setelah Leila menyanyikan lagu tersebut, tiba-tiba saja Charlotte merespon dengan senyuman kecil di bibirnya. Melihat hal itu, Leila sangat kaget. Beberapa perawat yang melihat kejadian tersebut pun ikut kaget dan meminta Leila untuk melanjutkan bernyanyi. Keajaiban pun semakin terjadi. Charlotte semakin tersenyum mendengar lagu yang dinyanyikan oleh ibunya tersebut. Melihat hal itu, Leila pun memeluk Charlotte dengan erat. Ia sangat bahagia putrinya bisa meresponnya. Setelahnya, keadaan Charlotte pun semakin membaik. Beberapa hari kemudian, Charlotte bahkan mulai sadar. Charlotte pun mulai bisa berbicara, bahkan bangun dari tempat tidurnya. Hingga beberapa waktu kemudian, Charlotte pun benar-benar sehat. Ia bisa kembali ke sekolah dan mengikuti kelas dansanya, walaupun kondisinya masih diawasi oleh dokter. 5. Munira Abdullah. Memang tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Untuk itu, kita jangan menyerah terhadap apapun. Seperti kisah Munira Abdullah, ia terbangun dari komanya setelah 27 tahun tidak sadarkan diri. Sang anak bernama Omar Webair dengan setia merawat dan menjaga ibunya yang koma tersebut. Ia yakin ibunya akan terbangun suatu hari nanti, meski dokter berkata kemungkinannya sangat kecil. Kejadian bermula ketika tahun 1991. Munira Abdullah mengalami kecelakaan setelah mobil yang ia dan keluarganya kendarai ditabrak oleh sebuah bis. Saat itu, Omar yang masih berusia 4 tahun berhasil selamat setelah dipeluk oleh sang ibu. Setelah kejadian tersebut, Munira pun harus dirawat di beberapa rumah sakit. Ia sempat dirawat di Jerman dan kemudian dirawat di London, hingga akhirnya dikembalikan ke Al Ain di United Emirat Arab, tempat di mana Munira tinggal. Pada tahun 2017, Munira diberi bantuan oleh putra mahkota di sana. Kemudian, ia kembali dirawat di rumah sakit di Jerman. Di sana, ia melakukan operasi untuk memperbaiki otot kaki dan otot tangannya. Setahun kemudian setelah itu, sebuah keajaiban terjadi. Sekitar pukul 4:30 pagi, Omar yang sedang menjaga ibunya terbangun, karena ia mendengar ada seseorang yang memanggilnya. Pada awalnya ia kebingungan dari mana asal suara tersebut. Bahkan ia mengira kalau dirinya hanya bermimpi.
Hingga kemudian, ternyata ibunya lah yang mulai sadar dan memanggil nama Omar. Melihat hal itu, Omar pun merasa sangat bahagia. Setelah kejadian tersebut, kondisi sang ibu semakin membaik. Walaupun ia belum bisa merespon dengan baik, ibunya sudah bisa berbicara dan melakukan sholat. Walaupun bacaan sholatnya masih harus dibantu, karena Munira banyak kehilangan ingatannya. Munira pun kembali dibawa pulang ke Abu Dhabi dan kemudian menjalani terapi. Nah, itu dia teman-teman, kisah-kisah yang sangat luar biasa dari orang-orang yang berhasil berjuang dari komanya. Semoga mereka selalu diberikan kesehatan ya. Dan terima kasih juga untuk kalian yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like dan share-nya kalau kalian suka sama video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.